Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alaisa Messi Fatihah dengan NIM 2281060094. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum menggunakan virtual lab mengenai hukum HUK yaitu pegas. Oke, Oke, ini kita akan melakukan percobaan virtual lab menggunakan aplikasi PET. Namun sebelumnya kita lihat dan baca terlebih dahulu lembar kerja praktikum hukum HUK. Nah, di sini ada tujuan praktikum yaitu untuk memahami konsep hukum HUK, dapat melakukan percobaan virtual lab hukum HUK pada pegas menggunakan PET simulation dengan baik dan benar. Lalu untuk mengetahui hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang melalui percobaan virtual hukum HUK pada pegas menggunakan PET simulation. Lalu untuk mengetahui hubungan antara massa beban dengan pertambahan panjang melalui percobaan virtual hukum HUK pada pegas menggunakan PET simulation. Nah, adapun alat bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama aplikasi Pet Simulation atau bisa klik link yang sudah disediakan, lalu seperangkat komputer atau laptop, beban dengan massa bervariasi yaitu dari 50 gram sampai 250 gram, penggaris atau mistar, pegas dan juga alat tulis. Nah, langkah kerja untuk melakukan percobaan virtual lab yang pertama yaitu menyalakan laptop yang terkoneksi dengan internet, lalu klik link yang terdapat atau tersedia pada LKP, atau juga bisa mengetik Pet Simulation pada Google. Kemudian klik play. Setelah itu nanti kita pilih opsi lab untuk melakukan percobaan. Lalu pastikan nilai gravitasinya diatur yaitu 9,8 M per S kuadrat. Lalu identifikasi posisi setimbang pegas atau posisi awal pegas sebelum diberikan beban atau digantungkan beban. Lalu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, setelah itu kita bisa pilih salah satu pegas yang tersedia. Lalu gantungkan beban pertama, misalnya 50 gram pada pegas. Setelah itu, ukur posisi akhir pegas setelah beban digantung dan pegas berhenti berosilasi. Nah, hitung pertambahan panjang pegas dengan rumus delta X sama dengan X1 dikurangi X0. Lalu catat massa dan pertambahan panjang yang terukur dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian ulangi langkah ke-7 sampai 9 untuk beban yang bervariasi yaitu ada 100 sampai 250 gram. Nah, setelah itu lakukan perhitungan dan catat pada tabel hasil pengamatan. Oke, di sini kita ada hasil pengamatan. Pertama ada data pengamatan pegas. Nah, nanti kita isi sesuai hasil simulasi virtual lab-nya. Di sini ada tabel, namun untuk lebih mudah mengerjakan tabel ini, kita bisa melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk setiap bebannya, yaitu mulai dari 50 gram sampai 250 gram. Nah, di sini ada pun rumusnya untuk F sama dengan M kali G, delta X sama dengan X1 dikurangi X0 dan keterangan kalau M itu massa, X0 itu panjang awal dan X1 yaitu panjang akhir, G itu gaya gravitasi, F itu gaya dan delta X itu pertambahan panjang pegas. Adapun di sini satuannya yaitu menurut sistem satuan internasional atau SSI kayak massa itu satuan SSI-nya kilogram seperti itu. Nah, di sini nanti kita melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, lalu kita bisa isi tabel data pengamatan ini gitu. Oke, kita langsung saja ke percobaannya. Nah, di sini kita sudah mengklik Pet Simulation. Kita klik play. Kita tunggu sampai melakukan percobaan. Oke. Nah, tadi juga sudah disebutkan dalam LKP, ketika sudah klik play, kita pilih lab untuk melakukan percobaan. Oke, di sini kita sudah ada virtual lab-nya mengenai pegas.
Oke, pertama tadi kita atur dulu gravitasinya. Di sini kita sudah 9,8 M per S kuadrat. Jika belum, bisa diatur terlebih dahulu ke 9,8 M per S kuadrat. Kita boleh centang ini untuk memudahkan kita melakukan pengukuran. Oke, pertama kita ukur terlebih dahulu nih pegas menggunakan mistar. Di sini kita ada mistar nih. Kita bisa ukur pegas menggunakan mistar. Kita bisa sejajarkan dengan mistar. Oke, ini kita eh, pegas, identifikasi pegas awal atau sebelum digantungkan atau diberikan beban. Nih, panjang pegas awalnya yaitu 4,8 cm. Setelah itu kita gantungkan beban. Yang pertama kan kita menggunakan yang 50 gram. Nah, untuk melihat bebannya di sini nih, beban dengan massa 100 gram. Jika kita ingin mengubahnya ke dalam 50 gram, kita bisa geserkan ke kiri. Oke, nah ini kita sudah massa bebannya sudah 50 gram. Nih, 50 gram. Setelah itu kita bisa langsung gantungkan pada pegas. Oke, nah setelah itu kita bisa tunggu eh, pegas berosilasi untuk menghitung panjang akhir atau X1 pegas. Nah, ini kita sudah berhenti berosilasinya. Tinggal kita lihat garis ini menunjukkan di angka 62, 62 cm. Jadi tadi pegas sebelum diberi beban itu ada 48 cm, sedangkan pegas setelah diberikan atau digantungkan beban dengan massa 50 gram itu menjadi 62 cm. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita sudah melakukan percobaan. Nanti jika kita ingin menggunakan beban yang bermassa atau dengan yang massanya 100 gram sampai 250 gram, kita bisa geserkan ini ke sebelah kanan. Tuh, kita 100 gram misal. Oke, ini terlalu lebih 100 gram. Nah, ini kita misalkan menggunakan 100 gram. Tinggal kita langsung gantungkan. Oke, untuk panjang awal pegas itu kita bisa samakan ya tadi 48 cm. Nah, ini kita melakukan percobaan dengan menggantungkan beban 100 gram. Kita tunggu sampai berhenti berosilasi. Nah, jika sudah berhenti, kita identifikasi. Jika begas diberikan beban dengan massa 100 gram, itu bertambah panjang menjadi 72. Ya, 72 cm. Setelah itu, kita ubah lagi bebannya dengan massa 150, 200, dan 250 gram. Oke, di sini kita sudah melakukan percobaan. Mari kita melakukan percobaan dan perhitungan dalam LKP. Nah, untuk masanya 50 gram. Tadi kan, oke, sorry. Tadi kan kita menggunakan massa 50 gram. Nah, sedangkan untuk sistem satuan internasional atau SSI dari massa itu kilogram nih. Jadi kita diubah dulu dari gram ke kilogram. Tadi kan kita menggunakan 50 gram. Nah, tinggal kita ubah 50 gram itu menjadi berapa kilogram. Nah, 50 gram itu menjadi 0,05 kilogram. Oke, untuk panjang awal pegas itu tadi kita 48 cm. Kita ubah ke dalam meter karena untuk satuan panjang secara SSI atau standar nasional itu kita menggunakan meter. Jadi kita dari sentimeter bisa diubah terlebih dahulu ke dalam meter. Nah, 48 cm itu menjadi 0,48 meter. Setelah itu X1 atau panjang akhir. Oke, kita lihat terlebih dahulu tadi untuk menggunakan beban yang 50.
Panjang akhirnya berapa? Oke, 62 ya teman-teman. Di sini bisa lihat menggunakan garis ini. 62. Oke, 62. 62 sentimeter sama dengan 0,62 meter. Nah, untuk gravitasinya tadi sudah 9,8 M per S. Oke, sorry. M per S. Untuk menghitung F atau gaya, itu rumusnya M kali G. M itu massa, yaitu 0,05 gram dikali, oke kalau enggak, kita langsung aja dikali gravitasi. Gravitasinya 9,8. Oke, yaitu, sorry, 9,8 sama dengan, tinggal kita hitung untuk mencari F itu menggunakan rumus M kali G itu 0,05 dikali 9,8 yaitu 0,49. Satuan F yaitu N. Kita tinggal, oke. Nah, untuk mencari pertambahan panjang pegas, delta X sama dengan X1 dikurangi X0. X1-nya yaitu 0,62 meter dikurangi 0,48 meter sama dengan 0,14. Satuannya meter. Oke, ini untuk eh, perhitungan beban dengan massa 50 gram. Kita hitung yang 100 gram sama dengan 0,1 kilogram. X0-nya kita sama yaitu oke kita langsung aja 0,48 meter. Untuk X1-nya mari kita lihat lagi. Untuk beban yang 100 gram itu berapa? Oke, kita tunggu sampai berhenti berosilasi. Nah, ini kita sudah ada garis ini menunjukkan 72. Oke, 72 sentimeter. Oke, kita 72 sentimeter sama dengan 0,72 meter. Untuk gaya gravitasinya sama ya teman-teman 9,8 M per S kuadrat. Nah, untuk mencari F-nya, M-nya itu 0,1 dikali gaya gravitasinya yaitu 9,8 sama dengan, mari kita hitung 0,1 dikali 9,8 yaitu 0,24. Satuannya N. Oke, untuk mencari delta X sama dengan X1-nya yaitu 0,72, sorry, dikurangi X0-nya 0,48. Nah, sama dengan, oke, sorry. Ini bukan 0,24 ya, teman-teman. Nah, ini
sama dengan 9,98. Ya, betul. Nah, baru yang ini yaitu 0,24 dengan satuannya M. Lalu yang ketiga, kita tulis terlebih dahulu dengan massa beban 150 gram sama dengan 0,15 gram. Oke, X0 kita sama 0,48 M. Nah, X1-nya, mari kita melakukan percobaan dengan 150 gram. Oke, terlalu jauh. Nah, 150 gram. Kita gantungkan ke pegas. Oke, bisa kita lihat langsung ya, 82 cm. Nah, 82 cm. 8, sorry, 82 cm sama dengan 0,82 meter. Untuk gaya gravitasinya sama ya. Terus F-nya M kali G, M-nya itu 0,15 kali G-nya itu 9,8. Oke, sama dengan 1,47. Nah, untuk delta X-nya, X1-nya 0,82 dikurangi 0,48 sama dengan 0,34. Tuanya, bentar. Oke, kita tinggal ke massa yang 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Oke, kita tinggal tambah massa beban 200 gram. Kita gantungkan ke gas. Oke, kita tunggu sampai berhenti beroscillasi. Atau kita juga bisa langsung lihat ya, teman-teman, di garis ini. Oke, kita garis ini. Oke, 91 ya, teman-teman, untuk 200 gram. Nih, kita bisa lihat garis ini. Tuh, 91. Oke, ya, benar 91. Kita X0-nya 91 cm atau sama dengan 0,91 meter. Oke, eh, sorry, untuk X0 itu kita sama 0,48 M. Ya, X1 ya teman-teman yang tadi kita hitung itu 0,91 M. Untuk gaya gravitasinya juga kita sama yaitu 9,8 M per S kuadrat. Nah, untuk mencari F yaitu M-nya kita 0,2 kali G-nya 9,8 sama dengan 0,2 dikali 9,8. F sama dengan 1,96. Ya, untuk delta X, X1-nya 0,91 dikurangi 0,48 sama dengan 0,43 meter. Oke, ini juga satuannya ya jangan lupa, yaitu N. Oke,
Sekarang tinggal massa yang 250 gram atau 0,25 kilogram. X0-nya sama 0,48 M. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya gravitasinya 9. Nah, untuk X1 kita hitung kembali untuk menggunakan beban dengan massa 250. Oke, 250 gram. Sudah, mari kita gantungkan pada pegas. Nah, kita bisa tunggu sampai berhenti atau kita juga bisa langsung lihat garis ini itu 90, 95, 100, 100 cm ya, teman-teman. Oke, 100 cm atau sama dengan 1 meter. Untuk mencari F-nya sama dengan M-nya 0,25 dikali gravitasinya 9,8 sama dengan 2,45. Satuannya N. Oke. X1-nya 1 dikurangi, oke 1 meter ya, dikurangi 0,48 meter sama dengan 0,52 meter. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesai melakukan perhitungan. Lalu kita tinggal mengisi tabel hasil pengamatan. Di sini tadi ada 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 dan 0,25. Oke. X0-nya sama, X0-nya tuh panjang pegas awal 0,48. Oke, kita akan terlebih dahulu untuk X1-nya 0,62, 0,72, 0,62, 0,72, 0,82, 0,91 ya teman-teman, tadi bisa 1 dan 0, sorry 1. Untuk kayak gravitasinya itu 9,8, 9,8, 9,8, 9,8. Yang untuk gayanya P60 itu 0,49, 0,98, 0,49, 0,98 untuk yang 100 itu 1,47, 1,47 dan 1,96, 1,96, 2,45. Oke, delta X-nya 0,14, 0,24. 14, ini 0,24, lalu 0,34, 0,34, 0,43, dan yang terakhir itu 0,52. Oke, teman-teman, di sini kita sudah isi tabel hasil pengamatannya. Kita juga sudah melakukan perhitungan. Oke, selesai.
Kita, nah, kita melakukan percobaan virtual lab Pegas ya, hukum hook sudah selesai. Bisa kita simpan kembali alat dan bahan. Oke, kita simpan mistar atau penggarisnya juga. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk melakukan percobaan virtual lab hukum hook yaitu pada Pegas. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fikillah kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.